Ya, pemirsa, polemik mengenai kontroversi terkait dengan pasangan calon Darmakun yang diduga kemudian KTP sejumlah warga Jakarta ini dicatut untuk mendukung pasangan ini memang menuai kontroversi. Kita akan langsung berbincang pemirsa dengan sejumlah narasumber termasuk juga hadir secara virtual salah satu warga yang diduga ini dicatut juga NIK ataupun identitasnya diduga untuk mendukung pasangan Darmakun ini. Saya akan sapa terlebih dahulu korban pencatutan KTP. Ini juga merupakan mantan penyelidik KPK Bapak Aulia Postiera. Pak Aulia, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Baik, dan juga di studio ini sudah hadir juga Ketua Bawaslu DKI tahun 2017 hingga 2022, Bapak M. Jufri. Pak Jufri, apa kabar? Baik. Baik, dan juga tentunya pengamat politik kita Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, apa kabar? Baik sejauh ini, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya langsung awali ke Pak Aulia. Pak Aulia ini betul merupakan salah satu korban istilahnya Pak. Korban pencatutan NIK Bapak ini diduga mendukung pasangan Darmakun ini. Seperti apa Pak? Ya, betul sekali Mbak. Jadi kebetulan hari Jumat pagi, kebetulan saya buka aplikasi X ya. Waktu itu banyak dari pengguna X yang mengeluhkan bahwa nomor NIK, nomor induk kependudukan mereka dicatut sebagai salah satu pendukung dari bakal calon gubernur DKI dan wakil gubernur DKI jalur perseorangan, yaitu Dharma Pongrekon dan Kun Wardana Abdaya. Nah, dari sana kebetulan saya juga cek ya, dari tadi yang web KPU tadi, cek pendukung tadi, saya coba klik di sana dan memasukkan nomor induk kependudukan saya, dan saya cukup terkejut. Ternyata bahwa NIK saya, data pribadi saya, itu juga termasuk sebagai salah satu pendukung dari calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan tersebut. Nah, makanya seketika juga saya ikut nge-tweet waktu itu, dan tweet saya cukup viral karena banyak waktu itu yang mention saya. Yang menjadi concern dari saya adalah selain soal pemilunya, sebagai praktisi di bidang keamanan informasi, saya sangat mengetahui bahwa di Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 tahun 2022, bahwa penyalahgunaan data pribadi milik masyarakat itu ada ancaman hukuman pidananya. Makanya ketika siang harinya saya berkoordinasi dengan PPHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, bahwa saya memberikan kuasa kepada mereka untuk melaporkan tindakan pidana tersebut. Bahwa yang dilakukan ini adalah bentuk dari penyalahgunaan data pribadi saya. Nah, kita bicara secara logika saja, bagaimana seorang nomor induk kependudukan saya bisa masuk sebagai pendukung dari calon gubernur dan wakil gubernur tersebut, gitu loh. Berarti kan ada kebocoran informasi. Ya. Nah, oleh karena itu tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan PPHI bahwa sampai jam 12 hari ini, jam 12 siang tadi, itu sudah ada sekitar 347 orang yang melaporkan bahwa data pribadinya, NIK-nya dicatut untuk mendukung calon kepala daerah tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Sampai saat ini artinya sudah melaporkan ke PBHI. Selain dari Pak Aulia atau Mas Aulia sendiri, apakah mungkin ada kenalan juga, kerabat juga yang ternyata juga sama-sama ini KTP-nya atau NIK-nya dicatut untuk mendukung pasangan ini? Ada, cuma kebetulan asisten rumah tangga saya sendiri, cuma bukan untuk KTP DKI. Ya, jadi asisten rumah tangga saya itu KTP-nya di Pandeglang, dan kebetulan juga ketika dimasukkan NIK-nya, juga dia termasuk salah satu pendukung calon kepala daerah di Pandeglang. Ini kan menarik, Mbak ya. Dan yang lebih menarik lagi terkait saya ini. Sebenarnya, saya itu per bulan Maret 2024 itu sudah bukan warga DKI lagi. Saya sudah pindah ke Tangerang. Nah, bagaimana mungkin saya sudah pindah ke Tangerang. Jadi setelah Pilpres saya kan pindah ke Tangerang, KTP saya pindah ke Tangerang, tapi saya terdaftar. NIK saya terdaftar sebagai salah satu pendukung dari calon gubernur dari jalur perseorangan tersebut. Nah, makanya bagi saya ini ada apa ini? Bagaimana perlindungan data? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana cara KPU melakukan verifikasi atas pendukung-pendukung yang diklaim oleh salah seorang calon gubernur tersebut. Menurut saya ini persoalan besar dan harus diungkap. Makanya saya mau memberikan kuasa kepada PBHI untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran ini.
Baik, baik Pak Aulia. Saya langsung ke Pak Jufri. Ini temuannya cukup mencengangkan. Tidak hanya Pak Aulia ini ternyata bahkan sudah bukan KTP Jakarta lagi. Kemudian juga ART-nya ternyata dicatut lagi untuk mendukung di daerah Pandeglang. Ini pengalaman Pak Jufri bagaimana sebagai mantan Bawaslu? Melihat apakah seperti apa penanganannya seperti ini? Ya, sebenarnya dalam pencatutan dukungan mendukung ini sudah sering terjadi. Bukan hanya pada Pilgub ini. Pada Pilgub 2012 DKI, saya pengawasan waktu itu sudah banyak ditemukan. Kemudian calon DPD pada pemilu kemarin 2014, 2019 juga banyak ditemukan. Ya, dukungan-dukungan yang ada KTP masuk kepada pendukung tapi tidak mendukung. Nah, itulah pentingnya ada yang namanya verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual yang dilakukan oleh teman-teman di KPU, kemudian diawasi oleh Bawaslu. Nah, kasus ini ya banyak kejadian yang mengadukan ke Bawaslu tentang dia tidak mendukung, tiba-tiba ada namanya terdaftar ya. Nah, karena ini sudah selesai ya pada saat verifikasi faktual administrasi oke lah, tetapi verifikasi faktual kalau sudah menyatakan orang tidak mendukung seharusnya tidak memenuhi syarat dukungan itu. Nah, kalaupun ada yang merasa bahwa kok terlibat, nah perlu ditanyakan apakah sudah diverifikasi faktual oleh KPU atau tidak. Kalau sudah diverifikasi faktual, kemudian menyatakan bahwa tidak mendukung, maka otomatis dukungan itu tidak memenuhi syarat. Ya, tapi kalau verifikasi faktual dan mengatakan mendukung, maka dia memenuhi syarat. Nah, tinggal kita hitung berapa masyarakat yang ada namanya tercatut di KTP itu, daya KTP-nya di dukungan perorangan ini. Nah, kemudian sudah diverifikasi faktual apa enggak? Seharusnya sudah diverifikasi faktual karena waktu verifikasi faktual kan sudah selesai. Kemarin tanggal 12. Nah, besok tinggal penetapan. Nah, jadi bagi masyarakat yang memang merasa belum diverifikasi faktual dan memenuhi syarat dukungannya, maka boleh mengadukan ke Bawaslu bahwa dukungannya KTP-nya dipakai untuk mendukung padahal belum pernah diverifikasi faktual. Nah, kalau menyatakan tidak mendukung maka dianggap nantinya itu tidak memenuhi syarat. Tinggal kita hitung berapa masyarakat yang merasa tidak diverifikasi atau tidak memenuhi syarat karena tidak faktual. Nah, berapa yang memenuhi syarat? Apakah masih mencukupi dukungannya? Kurang lebih 618.000 itu. Terlepas dari verifikasi faktual yang tentunya ini masih kita tunggu bagaimana bersama-sama, tapi yang menjadi pertanyaan berdasarkan pengalaman Pak Jufri juga, ini kan artinya ternyata sudah banyak pencatutan seperti ini. Modusnya ini seperti apa? Apakah betul yang dikatakan Pak Aulia, jangan-jangan memang ada kebocoran data sampai kasusnya banyak? Ya, pengalaman beberapa pencatutan ya, merasa dicatut gitu ya. Karena ini kan tim pasangan calon persorangan ini kan mungkin dia mengambil KTP-KTP yang tidak sepengetahuan dari pemiliknya. Bisa saja dari mana atau dari leasing dari mana gitu ya. Nah, kemudian dijadikan sebagai dukungan. Maka sekali lagi mengatakan ini penting ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk membuktikan bahwa dukungan itu sah apa tidak. Gitu ya. Jadi bisa saja didapatkan KTP-KTP itu tidak lalui dari orang yang bersangkutan, bisa dari tempat lain untuk dimasukkan ke dalam dukungan kepada calon perseorangan. Bung Rey, ini kita lihat ya, calon independen ini Darmakun, tapi juga tadi Pak Aulia juga menyebutkan ada juga pencatutan dari wilayah lain. Bung Rey sendiri bagaimana kemudian melihat adanya calon independen yang kita harapkan ini sepertinya seharusnya membawa angin segar ya, tapi melihat ada kasus seperti ini bagaimana? Saya kira ya ini kan pencatutan itu bisa dalam 2 fase. Fase pertama sebelum dilakukan verifikasi sebelum ada penetapan oleh KPU dan setelah penetapan KPU. Mungkin yang diceritakan oleh Bung Jufri tadi itu sebelum penetapan kan dilakukan verifikasi itu semua data dimasukkan ke silon. Nah, di silon itu sebetulnya sangat mudah untuk menilai apakah data ini sahih atau tidak. Karena itu kan dibuka kepada publik. Nah, publik boleh protes tuh, saya nggak ada. Tapi sebelum masuk ke silon, itu juga mestinya ada verifikasi karena ada persyaratan administrasinya. Harus ada tanda tangan dan surat pernyataan. Itu surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa beliau menyerahkan KTP untuk dukungan kepada seseorang gitu. Ini bisa dibuat, tentu saja dibuat-buat kan. Nah, dibuat-buat gitu.
lalu di stempel, lalu ditandatangani sesuai dengan tanda tangan KTP gitu. Nah, ketika dilakukan verifikasi oleh KPU, mestinya yang protes-protes yang udah dibuang nih, udah fix kan. Nah, berdasarkan itulah kemudian mereka menetapkan pasangan ini mendapatkan dukungan sebagaimana ketentuan perundang-undangan kan. Nah, ini menarik karena protes orang muncul justru setelah KPU menetapkan. Kan ini udah ditetapkan. Belum penetapan, baru setelah pleno. Penetapan besok kalau nggak salah. Besok ya. Nah, artinya udah masuk ke tahap paling akhir. Baru ketahuan itu. Artinya sudah hampir di fase 80% nih. KPU tinggal ngunci apakah ini lolos atau tidak gitu. Nah, masalahnya di kita adalah karena kita tidak punya mekanisme pencatutan itu berimplikasi terhadap dukungan, terhadap kesahihan. Itu maksud saya. Jadi misalnya begini, dia mencatut, katakanlah misalnya mencatut 10% dari total dukungan. 10% ya misalnya itu. Kan tinggi tuh. Tapi dia tetap punya sisa suara yang memungkinkan ya dia tetap melampaui ketentuan perundang-undangan. Lolos nggak lolos. Jadi sekalipun ketahuan misalnya pencatutan itu sampai di 10% lah, ya kan, tidak berimplikasi kepada kesahihan dirinya. Sebab yang dihitung itu bukan pencatutannya. Yang dihitung itu adalah apakah ia memenuhi ya batas minimal persyaratan pencalonan itu gitu loh. Entah apakah dari sekian banyak KTP yang diserahkan itu sekian persennya adalah bohong gitu ya, kesekian persennya itu adalah hasil pencatutan, itu nggak berimplikasi. Oke. Ya, makanya kalau tadi Bung Aulia mengatakan ya, hampir 300 yang komplain sekarang itu, Ya. kalau 300 ini tidak mengurangi jumlah ketentuan perundang-undangan, misalnya batas minimalnya, dia tetap bisa ditetapkan sebagai Sudah ada pasangan. banyak sekian ratus laporan yang sudah disebutkan yang tentunya ini menjadi pertanyaan. Apakah kemudian warga Jakarta kemudian pesimis dan bagaimana kemudian mengantisipasi hal ini supaya tidak ada prasangka-prasangka lain terkait dengan kebocoran data tadi. Kita bahas usai jeda pemirsa saat lagi. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa. Saya ingin kembali ke Mas Aulia atau Pak Aulia. Pak Aulia, ini ketika tadi kita sudah dengar Pak Jufri mengatakan ada pengalaman juga pencatutan-pencatutan modus-modus ini banyak sekali karena data-data NIK itu bisa diambil dari leasing begitu ya Pak, dari banyak data. Tapi verifikasi faktual ini akan kembali lagi dicek. Nanti apakah ada surat pernyataan persetujuan untuk mendukung calon tersebut atau tidak. Baru sebenarnya dinyatakan sah betul-betul mendukung. Yeah. Tanggapan Pak Aulia bagaimana? Sebenarnya kan tidak serta-merta akan dianggap mendukung, Pak Aulia. Ya, ini kan menarik. Saya tadi menyimak dari Pak Jufri sama Bang Ray ya. Jadi gini, ini kan soal dukungan kepada calon perseorangan itu kan selain para calon itu juga harus menyampaikan surat dukungan ya. Dan seharusnya KPU kan mereka melakukan verifikasi faktual secara sensus, bukan random ya. Dan saya membayangkan saja sih, berapa ratus ribu yang harus dilakukan oleh KPU, verifikasi kepada warga, yang kalau seandainya ada dugaan dicatut. Jadi ada dugaan nomor induk kependudukan warga dicatut untuk memberikan dukungan. Saya tidak yakin KPU mampu melakukan itu. Nah makanya, mungkin nanti Pak Jufri atau Bang Ray bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya teknisnya KPU melakukan ini. Karena ini kalau tidak viral di sosial media pada hari Jumat lalu, saya meyakini bahwa ini akan lolos saja nih. Tidak akan ada pembahasan soal ini di malam ini atau di beberapa hari belakangan ini. Dan ini menjadi concern bagi saya sebagai mantan penyelidik. Kami biasa melakukan verifikasi, dan saya tidak dapat membayangkan bagaimana teknisnya KPU melakukan verifikasi hal ini, yang ini bayangkan kalau itu terjadi kepada lebih dari ratusan ribu warga. Nah, mungkin itu nanti saya akan bertanya ke Bang Jufri juga nanti. Oke, Pak Aulia. Langsung Pak Jufri, ini sebenarnya ada keraguan langsung dari masyarakat warga Jakarta atau mantan warga Jakarta begitu ya. Boleh tanya Pak Aulia? Mas Aulia, apakah pernah diverifikasi faktual sama KPU? Nggak ikut. Tidak pernah sama sekali. Kalau nggak pernah, berarti dukungan Bapak seharusnya otomatis tidak memenuhi syarat. Tidak masuk dukungan yang sah itu, seharusnya. Nah, kalau sekian banyak orang itu yang tidak
yang merasa dicatut dan tidak pernah diverifikasi faktual oleh KPU, oleh tim verifikator, maka seharusnya otomatis. Nah, nanti kita lihat apakah dukungan Bapak itu masuk kategori memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau masuk kategori memenuhi syarat, maka bisa saja melapor ke Bawaslu atau ke KPU bahwa saya tidak pernah mendukung, kok tiba-tiba dukungan KTP saya memenuhi syarat. Supaya nanti diverifikasi, dilakukan kajian, ya, supaya nanti dukungan syarat itu bisa dibatalkan karena Bapak tidak pernah menyatakan membuat menandatangani belangko dukungan tidak persetujuan, maka itu dianggap tidak memenuhi syarat nantinya. Karena begini juga ada yang silakan. di tengah jalan sudah menyatakan dukungan resmi kepada kandidat tertentu, tapi dia bisa menariknya juga. Ada juga modelnya begitu. Itu sah sebelum ditetapkan ya. Tapi kalau dia sudah menandatangani dukungannya itu sudah. Iya, lalu dia menariknya sendiri. Si orang ini, itu boleh-boleh aja. Yang menjadi pertanyaan juga ini tadi nih soal random atau sensus. Sensus dia. Jadi kalau saya kira kalau kejadiannya sensus nggak begini. Ini mungkin karena pakai random. Kalau di aturannya sensus. Ya makanya. Kenapa gitu? Karena kalau mereka sensus, pertama Bung Aulia kan nggak merasa pernah diverifikasi. Nah yang kedua, itu dengan sendirinya akan dikeluarkan. Kalau sensus loh, karena yang tanya ini 610 ribu. 18 ribu lebih. 18 ribu itu. Dan itu yang dipertanyakan jadi oleh Bung Aulia, gimana waktu yang sekian itu bisa dilakukan verifikasi. Nah itu yang menjadi pertanyaan Pak Aulia itu kan sebenarnya keraguan dari warga ini. Nggak perlu bagaimana ragu, kemudian untuk memverifikasi? Kan, iya, Pak Jufri mungkin bisa menjelaskan ya sebenarnya untuk verifikasi faktual ini seperti apa? Nah ini kan data kan sudah masuk ya, data dukungan sudah masuk di KPU dan waktu verifikasi administrasi di verifikasi faktual itu sudah selesai oleh KPU. Nah tinggal dia menentukan apakah dukungan memenuhi syarat minimal atau tidak. Nah kemarin KPU kan sudah pleno dan syarat dukungan minimalnya sudah terpenuhi 618 lebih, ya. Nah, kenyataannya banyak warga yang merasa dicatut namanya untuk mendukung calon perorangan ini. Nah, mekanismenya adalah maka warga masyarakat tersebut merasa namanya dicatut, silakan melapor ke Bawaslu atau ke KPU ya untuk diverifikasi apakah dukungan itu masuk kategori memenuhi syarat atau tidak. Karena kalau nggak salah ada sekitar 500 ribu lebih loh dukungan tidak memenuhi syarat. Ini aja, ini kan ada datanya yang Anda punya tadi tuh. Disebutkan di situ data yang masuk mencapai berapa tuh totalnya. Nah, jadi total dukungan memenuhi syarat itu 667.468. Itu yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat 870.519. Jadi banyak dukungan yang tidak memenuhi syarat. Nah, apakah dukungan yang dicatut ini masuk kategori mana? Kategori tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat? Enggak dong, Bung. Kalau sudah sampai ke tahap seharusnya, dengar Bung. Seharusnya karena ini adalah faktual, maka yang tidak diverifikasi faktual itu otomatis tidak memenuhi syarat. Bukan, makanya kalau udah sampai pada level ini sudah lolos verifikasi faktual karena besok mereka udah pleno. Pleno udah, tinggal penetapan. Ya makanya, tinggal penetapan. Itu artinya Bung Aulia ini udah masuk ke tahap verifikasi faktual. Tapi tetap aja lolos. Kan di situ pertanyaannya. Lalu sebetulnya verifikasi faktualnya apa yang terjadi? Itu satu. Tapi yang saya mau katakan juga, ini jangan melulu ke KPU-nya. Ini Bawaslu-nya ngapain? Gitu loh. Begini, Bung. Mekanisme verifikator kan begini. Apalagi jadi, dengan... kalau nggak salah ada 3 tahap dilakukan oleh KPU untuk melakukan verifikasi faktual. Pertama adalah door to door, datang ke rumah. Kalau tidak ketemu, maka disampaikan kepada LO-nya untuk mengumpulkan orangnya sebelum masa waktu belum selesai. Satu tempat. Nah, kalaupun nanti tidak bisa mengumpulkan, maka bisa melalui video call. Nah, yang menjadi masalah, Bawaslu memang agak keterbatasan untuk melakukan pengawasan. Tim verifikator KPU banyak banget, sedangkan pasukannya Bawaslu di tingkat kelurahan cuma 1 orang. Ya. Nah, kemudian KPU Bawaslu juga dia tidak dikasih data untuk yang mana yang mau difaktualkan. Gini loh maksud dia saya. Dia hanya menempel kepada tim verifikator. Jadi ada keterbatasan pengawasan. Jupri, dengan ada laporan 300 ke PBHI sekarang, tidak ke Bawaslu, kan jadi pertanyaan.
kok bisa PBHI mengumpulkan 300 laporan tentang dugaan adanya pencatutan dukungan. Kenapa nggak ke Bawaslu? Nah itu satu. Bawaslu kan sudah buka posko juga. Ya nggak tahu saya sekarang berapa ke dia kan. Nah yang kedua adalah dengan kayak begini, Bawaslu bergerak nggak? Dia uji coba lagi nggak tuh? Yang memenuhi syarat itu khususnya. Meskipun mungkin polanya mereka buat random kan. Coba aja dulu nih, kita cek dan verifikasi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, di sini ini kan udah disebutkan data yang tidak memenuhi syarat jauh lebih banyak dari data yang memenuhi syarat. Kita nggak tahu kenapa ini nggak memenuhi syarat. Apakah karena udah pindah, udah ini macam-macam kita nggak tahu tuh. Tapi sebetulnya dari situ saja udah jadi pertanyaan, bagaimana bisa mengumpulkan data dukungan yang tidak memenuhi syarat jauh lebih banyak daripada yang memenuhi syarat. Kan artinya apa yang terjadi di lapangan, gitu. Itu kan sebetulnya kalau cara berpikirnya Bawaslu-nya kan mestinya begitu gitu. Nah ini ada yang keempat nih, seandainya oleh Bawaslu dari yang sudah menuju ke final ini kan besok mudah penetapan kan, ditemukan berapa persenkah yang memungkinkan bahwa TSM memenuhi MS ini dibatalkan atau tidak. Karena sekian persen dari MS yang sudah dinyatakan MS itu ternyata ditemukan sekarang adalah data yang tidak valid. Nah itu kita nggak ada aturannya soalnya tuh. Apa tuh? Berapa persen? Ditahan terlebih dahulu Bapak-Bapak. Kita juga sebelumnya ingin menginformasikan bahwa kita tadinya ingin mengundang dari pihak Paslon Darmakun. Namun sampai saat ini kita juga masih terus menunggu konfirmasi. Namun usai jeda pemirsa, nanti saya juga ingin minta tanggapan langsung dari Mas Aulia dan juga sejumlah narasumber. Sesaat lagi kami kembali. Berapa persen? Ya, dari pernyataan Mas Aulia ini sudah menyebutkan laporan ke PBHI saja sudah ada sekitar 300 laporan lebih. Tapi ketika pemirsa juga sudah menyaksikan ada pernyataan dari anggota KPU yang menyatakan laporan tersebut tidak serta-merta membatalkan pencalonan dari Darmakun ini. Saya ke Pak Jufri. Pak Jufri, lantas apa ini yang bisa dilakukan mengingat pleno penetapan kan sudah akan dilakukan besok? Bawaslu apakah tidak bisa memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mungkin membatalkan atau meninjau ulang begitu? Enggak, karena ini kan sudah selesai pleno dalam dukungan ya, verifikasi faktual sudah selesai. Nah, setelah berapa hari ini baru ketahuan kan banyak yang merasa dicatut. Maka mekanismenya masyarakat itu boleh mengadu ke Bawaslu, melampirkan kepada Bawaslu ya sebelum 7 hari setelah sampai besok ya. Besok kan penetapan nih. Jangan sampai lebih dari 7 hari, karena undang-undang dalam lapor penanganan pelanggaran itu kan 7 hari setelah kejadian, setelah diketahui. Nah, maka saya sarankan kepada masyarakat, bagi yang merasa namanya dicatut dalam dukungan calon persorangan di Pilgub DKI ini, maka diharapkan untuk bisa melapor ke Bawaslu, ya, agar nantinya Bawaslu bisa melakukan verifikasi ataukah melakukan penanganan pelanggarannya, memeriksa. Kalau memang itu Bawaslu merasa bahwa ini betul-betul tidak mendukung, maka Bawaslu dapat merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pengecekan, bahkan melakukan verifikasi ulang. Karena ada merasa orang merasa tidak mendukung, tapi dukungannya KTP-nya masuk dan dinyatakan memenuhi syarat. Ya, nah itu perlu dilakukan verifikasi ulang kepada KPU. Walaupun kemarin sudah ditetapkan atas rekomendasi Bawaslu. Tapi kan kalau jumlahnya tidak signifikan bagaimana Pak? Katakanlah tidak semua masyarakat ini seperti Pak Aulia yang proaktif, tapi hanya beberapa saja, bagaimana? Tentu kita tidak tahu siapa yang merasa merasa dicatut kalau nggak dia melapor. Ya, orang ketahuan dicatut namanya ini kan ada yang protes. Kalau tidak ada yang protes berarti tidak ketahuan. Gitu ya. Ya, kalau memang ada tadi disampaikan Aulia 300, ya berarti 300 itu bisa melapor ke Bawaslu atau KPU. Kemudian direkomendasikan kepada KPU untuk dilakukan verifikasi ulang. Kalau memang dukungan itu memenuhi syarat. Saya langsung minta tanggapan dari Bung Rey, gimana melihatnya? Iya, Bawaslu-nya tinggal melihat apakah ia melakukan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif tinggal dia hitung. Misalnya taruhlah ada 1000 dukungan itu yang kenyataannya nggak memenuhi syarat. Tapi 1000 itu kalau tetap dikeluarkan, tapi tetap kan lolos ini. Karena dia punya stok suara 6.000 sampai 7.000 kan. Dibuang 1000, dia masih punya sisa suara 5.000. Nah artinya ya nggak ada masalah, itu pendekatan kuantitatif.
Maka kalau udah pendekatannya kuantitatif, ya Bawaslu juga nggak perlu capek-capek melakukan verifikasi, sebab kalau diverifikasi pun nanti tetap aja dilolos gitu loh, nggak ada. Tapi kalau Bawaslu-nya mendekatinya secara kualitatif, nah ini bermasalah kan. Nah cuma kualitatifnya berapa persen batas toleransi Bawaslu-nya, nah itu dia. Misalnya apakah 2%, 3% bagi Bawaslu itu nggak bisa lagi ditolerir, artinya selalu kualitatif ini bermasalah. Dan itu tadi misalnya seperti disebutkan oleh Bung Jupri, dia bisa saja membuat rekomendasi agar dilakukan verifikasi ulang secara total, misalnya begitu kan, dan seterusnya gitu. Itu merupakan kewenangan Bawaslu-nya gitu. Nah, tapi kalau pendekatannya kuantitatif, saya kira berapa ya kalau cuma 300 itu kan stok jumlah yang kecil. Ya itu stok mereka aja 7 ribuan kan, stok yang untuk karena dukungan cuma 600 ribu. 18 kan, sementara yang dinyatakan lolos 677 kan, jadi ada sekitar 7 ribuan, 6 ribuan lebih gitu. Maka dikeluarkan 5 ribu pun masih tetap lolos gitu loh. Minimal 10 ribu lah. Iya. Saya mau langsung ke Mas Aulia, jadi bagaimana ini sebagai warga yang identitasnya sudah tercatut, langkah-langkah yang nanti akan dilakukan apa saja? Ke polisi kah mungkin? Ya, saya sudah koordinasi dengan PBHI, diantaranya kami akan buat laporan ke polisi, karena jelas secara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pasangan tersebut dengan masuknya nama saya sebagai pendukung tanpa seizin saya itu sudah masuk dalam pelanggaran pasal 65 Undang-Undang PDP. Itu pertama. Kedua, terkait dengan kewenangan Bawaslu, tadi saya dari menyimak Pak Jufri tadi, memang sangat nggak mungkin ya ketika Bawaslu harus melakukan verifikasi ulang dengan waktu yang singkat. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta pada umumnya, agar aktif mengecek nomor NIK mereka di link cek pendukung yang ada di info pemilu tersebut. Terus yang kedua, karena ini bentuknya dukungan, pasti ada surat pernyataan dukungan atas nama saya yang dipalsukan. Ini saya berpikir sebagai penyelidik dan auditor, Mbak ya. Bawaslu bisa mulai dari sampling, diantaranya dari nama saya atau nama dari 300 orang lain yang sudah melapor ke PBHI, tinggal dicek aja dokumennya. Apakah benar ada pemalsuan tanda tangan? Apakah ada tanda tangan yang serupa? Bayangkan ada ratusan ribu surat dukungan dengan template yang sama. Saya sebagai investigator, saya bisa melakukan sampling itu. Jadi kerja Bawaslu bisa lebih efektif dalam melakukan verifikasi. Nggak perlu harus menghubungi ribuan orang. Itu mungkin sedikit masukan, Pak Jupri. Baik, terima kasih Mas Aulia. Ini mudah-mudahan masukan didengar oleh KPU dan juga Bawaslu. Dan sekali lagi terima kasih juga Pak Jufri, terima kasih juga Bung Rey. Dan kami juga tadi juga sudah mencoba untuk menghubungi dari pihak Paslon Darmaku, namun memang hingga saat ini pemirsa sayang sekali tidak ada jawaban. Namun sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dengan sejumlah narasumber juga untuk berdialog apa, Pupi silakan. Ya kita, perbincangan yang berikutnya juga nggak jauh-jauh dari Pilkada Jakarta. Akankah ide yang menggandengkan antara Anies Baswedan dengan kader PDIP yaitu Rano Karno ini kemudian betul-betul bisa terwujud jika PDIP tidak memiliki satu kawan pun partai yang bisa diajak untuk berkoalisi? Sesaat lagi.